warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaya Dotul Badian, NIM 2110202034 dari kelas PAIA Begla. Di sini Begla. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar di lingkungan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang mendukung meningkatkan hasil kualitas pendidikan. Proses ini juga memperhatikan pemilihan metode dan strategi belajar sesuai dengan penyiapan materi belajar yang relevan, serta pengaturan waktu dan fasilitas yang cukup. Proses ini juga menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengelolaan pembelajaran bukan hanya mengurus kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga menangani aspek-aspek lain seperti pengelolaan sumber daya, evaluasi, pengembangan kurikulum. Pengelolaan pembelajaran juga harus mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku, seperti keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Guru harus bisa merencanakan pembelajaran dengan baik, mengorganisasikan kegiatan belajar, membimbing peserta didik, dan melakukan evaluasi hasil belajar. Guru harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pengelolaan pembelajaran secara efektif. Pengelolaan pembelajaran penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi setiap peserta didik. Dengan pengelolaan pembelajaran yang baik, diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, mengembangkan potensi diri, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu adanya kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan regulasi pendukung pengelolaan pembelajaran yang baik. Kemudian, materi yang kedua mengenai pendekatan belajar mengajar. Pendekatan belajar mengajar ini adalah cara pandang guru dalam menentukan dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pendekatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menekankan peran guru sebagai sumber informasi dan mengendali pembelajaran, sedangkan pendekatan yang berpusat ini pada siswa menekankan peran siswa sebagai subjek aktif yang berinteraksi dengan lingkungan dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Ada berbagai macam pendekatan mengajar yang dapat digunakan oleh guru tergantung pada materi, situasi, dan karakteristik siswa. Beberapa contoh pendekatan belajar mengajar adalah yang pertama itu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini yaitu pendekatan yang menghubungkan antara pembelajar dengan situasi nyata dan relevan bagi siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menganggap siswa ini sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, penemuan, dan refleksi. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini yaitu pendekatan yang mengajarkan konsep atau prinsip umum terlebih dahulu, kemudian memberikan contoh aplikasinya. Yang keempat yaitu pendekatan indukatif, yaitu pendekatan yang mengajarkan contoh atau aplikasi terdahulu, kemudian menggali konsep atau prinsip umum yang mendasarinya. Yang keempat, pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang mengajarkan siswa untuk mengikuti langkah-langkah ilmiah dalam memecahkan masalah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang kelima, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran sehingga siswa ini dapat memahami dampak, manfaat, dan perkembangan sains dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang keenam, pendekatan open-ended, yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasikan berbagai kemungkinan jawaban atau solusi dari suatu masalah tanpa dibatasi oleh jawaban yang benar atau yang salah. Yang ketujuh, pendekatan realistik, yaitu pendekatan yang menggunakan situasi atau konteks yang realistis dan bermakna bagi siswa sebagai titik awal pembelajaran sehingga siswa ini dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan dan keterampilan secara alami. Baiklah, materi yang ketiga adalah tentang metode belajar mengajar. Nah, metode belajar mengajar ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.
Dalam metode belajar mengajar, pendidik berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, memandu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Pendidik juga bertugas untuk mengenali kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik sehingga menyesuaikan gaya pengajaran yang efektif. Terus ada beberapa metode belajar mengajar yang digunakan antara lain. Yang pertama itu metode inquiry based learning, study tour, dan media pembelajaran. Nah, setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga pendidik itu perlu memilih metode yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi peserta didik. Tujuan utama dari metode belajar mengajar adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Melalui metode yang tepat, peserta didik dapat aktif terlibat dalam proses pembelajaran, terus itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membangun pengetahuan yang bermakna. Nah, metode belajar mengajar juga ini berperan dalam membentuk sikap dan nilai-nilai peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik dapat memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika yang baik sehingga peserta didik ini dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik. Dalam kesimpulannya itu, metode belajar mengajar adalah suatu sistem yang didesain secara terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat dapat membantu peserta didik menguasai materi pembelajaran dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, materi yang keempat itu mengenai tentang teknik-teknik belajar mengajar. Nah, dalam pengertian teknik-teknik belajar mengajar ini adalah cara yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada berbagai macam teknik-teknik belajar mengajar yang dapat disesuaikan dengan materi dan situasi dan karakteristik siswa. Beberapa contoh teknik belajar mengajar adalah yang pertama yaitu teknik ceramah, yaitu teknik yang mengandalkan penjelasan lisan dari guru kepada siswa. Yang kedua yaitu teknik diskusi, yaitu teknik yang melibatkan siswa untuk berbagai ide atau opini dan argumen terkait dengan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga teknik tanya jawab, yaitu teknik yang menggunakan pertanyaan dari guru atau siswa untuk menguji pemahaman dan mengenali informasi atau merangsang berpikir kritis. Nah, teknik-teknik ini yang keempat yaitu teknik penugasan, yaitu teknik yang memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu berkaitan dengan materi pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima teknik simulasi, yaitu teknik yang menirukan situasi nyata atau efektif dari pembelajaran untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang keenam teknik inquiry, yaitu teknik-teknik yang mengajak siswa untuk mencari jawaban sendiri atau pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh guru atau dirumuskan oleh siswa sendiri. Yang ketujuh teknik eksperimen, yaitu teknik yang menggunakan alat bahan atau prosedur tertentu untuk mengamati, mengukur, menguji fenomena alam atau ilmiah. Yang ke-8 teknik wisata, yaitu teknik membawa siswa ke tempat-tempat tertentu memiliki nilai edukatif seperti museum, pabrik, taman, atau tempat bersejarah. Yang ke-8 yaitu teknik tutorial, yaitu teknik yang memberikan bimbingan atau bantuan secara individual kelompok kecil yaitu kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya teknik problem solving, yaitu teknik yang mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan menggunakan langkah-langkah sistematis seperti mengidentifikasi masalah, mencari informasi atau merumuskan hipotesis dan menguji dan menyimpulkan hasil. Jadi setiap teknik belajar mengajar ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga guru ini harus memilih dan mengombinasikan teknik-teknik yang sesuai dengan kondisi kebutuhan pembelajaran. Ya, materi yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Jadi, keberhasilan belajar mengajar adalah suatu kondisi di mana terjadi proses interaksi antara guru dan siswa yang menghasilkan perubahan perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari sifat internal maupun eksternal. Faktor eksternal, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor internal dulu. Nah, faktor internal dulu ini
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri guru dan siswa, seperti kemampuan, kepribadian, motivasi, minat, bakat, dan kondisi biologis. Terus sedangkan faktor eksternal ini nih yang ada di luar diri guru dan siswa, seperti faktor lingkungan, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor sekolah dan kurikulum. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam mengajar adalah yang pertama, yaitu kemampuan guru dalam menyusun pelaksanaan pembelajaran atau juga disebut dengan RPP yang sesuai dengan standar dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kemampuan guru mengajar dengan menggunakan metode, media, dan sumber belajar variatif, menarik, dan relevan. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian siswa dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, adanya perubahan perilaku siswa yang lebih positif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, yang pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung mengawasi proses belajar mengajar. Yang ketiga, keterampilan dan profesionalisme guru dalam mengubah kelas, mengevaluasi hasil belajar, dan melakukan perbaikan dan pengembangan diri. Yang ketiga, konsistensi dan kesinambungan dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, untuk mencapai keberhasilan dalam belajar mengajar ini pentingnya bagi guru dan siswa untuk memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor yang tersebut. Selanjutnya, materi yang keenam adalah tentang pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Jadi, pengertian dari pengembangan dan manfaat strategi belajar mengajar ini adalah suatu upaya yang menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan materi, karakteristik siswa, dan sumber daya yang tersedia. Terus strategi belajar mengajar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar yang melibatkan berbagai komponen seperti metode, media, sumber belajar, dan interaksi antar guru dan siswa. Strategi belajar mengajar juga merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh dalam sebuah sistem pembelajaran yang berisi tentang pedoman dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran. Selain itu, strategi belajar mengajar juga merupakan suatu prosedur pembelajaran yang membantu siswa ini belajar yang membantu usaha belajar siswa, terus mengorganisasikan pengalaman belajar dan mengatur merencanakan bahan ajar agar terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang ketujuh adalah variasi mengajar dalam pembelajaran. Nah, pengertian dari variasi mengajar dalam pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan guru untuk membuat proses pembelajaran yang lebih menarik, bervariasi, dan efektif. Variasi mengajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama itu menggunakan variasi suara, yaitu mengubah volume, nada, kecepatan, dan intonasi suara sesuai dengan isi materi yang disampaikan. Variasi suara dapat membantu siswa memahami pesan yang ingin disampaikan guru dan menarik perhatian siswa dan menghindari kebosanan. Terus yang ketiga, memusatkan perhatian siswa, yaitu menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat siswa fokus pada hal-hal penting dalam pelajaran. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah meminta siswa untuk memperhatikan dan memberikan tekanan suara pada kata-kata tertentu, menunjukkan pengetahuan atau konsep yang penting dalam mengulang pengungkapan. Yang keempat, membuat kesenyapan sejenak, yaitu memberikan jeda atau diam sejenak di tengah-tengah penjelasan guru. Kesenyapan sejenak ini dapat membuat siswa penasaran, terus merangsang pikiran siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, mengadakan kontak pandang dan gerak, yaitu menjalin hubungan yang akrab dengan siswa dengan melihatkan ke mata siswa, menggerakkan tangan, kepala, atau badan yang memberikan ekspresi wajah yang sesuai. Kontak pandang dan gerak dapat menunjukkan sikap guru yang peduli, menghargai, dan menghormati siswa, seperti meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, mengubah posisi guru dalam kelas, yaitu berpindah tempat di dalam kelas, seperti dari depan ke tengah, terus dari belakang ke belakang kelas.
mengubah posisi guru ini dapat mempertahankan perhatian siswa, mengatasi rasa bosan atau memberikan variasi dalam penglihatan siswa. Nah, perpindahan kelas ini jangan dilakukan berlebihan, karena kalau kita melakukan perpindahan posisi itu dengan berlebihan, maka guru itu akan akan muncul dalam dirinya itu kayak pasti guru ini nih udah hafal dengan bukan udah hafal sih, udah paham apa materi yang akan disampaikan. Jadi jadi sebaiknya perpindahan posisi ini nih jangan dilakukan secara berlebihan, biar tidak disangka kepada murid-murid itu kalau kita tuh udah paham materi pembelajaran. Terus yang selanjutnya menggunakan media pembelajaran, yaitu menggunakan alat-alat bantu yang dapat merangsang indera siswa seperti pendengaran, penglihatan, atau perabaan. Media belajar mengajar dapat membantu siswa memahami materi yang abstrak, menyajikan informasi yang lebih menarik, dan meningkatkan motivasi belajar dan mengajar. Selanjutnya, materi yang ke-8 adalah pengelolaan kelas. Pengertian dari pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi siswa. Ada berbagai pengertian dan tujuan, pendekatan, prinsip, dan komponen pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, pengelolaan kelas meliputi aspek-aspek. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas berbagai proses untuk mengontrol, mengembangkan, dan mengubah tingkah laku siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengembangkan hubungan internasional yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif. Yang ketiga, pengelolaan kelas berbagai proses untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Yang kelima, pengelolaan kelas sebagai proses untuk menyediakan dan mengatur lingkungan fisik, sarana, dan sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran. Untuk mengolah kelas yang lebih baik, guru perlu memiliki keterampilan seperti yang pertama yaitu keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan guru untuk menyampaikan informasi, instruksi, pertanyaan, umpan balik, dan motivasi secara jelas, tepat, dan menarik. Yang kedua, keterampilan observasi, yaitu kemampuan guru untuk memantau dan menilai perkembangan kebutuhan minat dan masalah siswa secara objektif dan akurat. Yang ketiga, keterampilan intervensi, yaitu kemampuan guru untuk mengatasi dan memecahkan gangguan konflik dan perilaku negatif secara efektif dan humanis. Yang terakhir, keterampilan refleksi, yaitu kemampuan guru untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan kelas secara berkelanjutan dan kritis. Pengelolaan kelas yang efektif dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan hasil belajar siswa, terus meningkatkan keterlibatan, terus meningkatkan kepuasan, terus meningkatkan hubungan harmonis antara guru dan siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.